Baik, sebelumnya terima kasih. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 3 orang, yaitu Farhan, Peter, dan Fauzan. Pada kesempatan kali ini kami akan membuat video yaitu tentang pembongkaran PC, perakitan, serta menginstal dual booting pada PC. Ini adalah proses pembongkaran PC yang dilakukan oleh Farhan. Oh iya, untuk alat yang kita gunakan pada pembongkaran PC pada kali ini yaitu Obank Plus yang berukuran sedang. Di sini semua komponen-komponen yang terdapat dalam casing seperti motherboard, power supply, hard disk, dan DVD itu dicopot. Nah, untuk pembongkarannya sendiri itu harap dilakukan hati-hati karena komponen-komponen pada PC itu sangat sensitif. Jadi apabila ada bengkok atau segala macam itu bisa terjadi kerusakan. Motherboard, fungsi utamanya adalah pusat penghubung antara perangkat keras dengan perangkat keras lainnya, agar bisa saling berkomunikasi satu sama lain. Prosesor, secara garis besar adalah sebuah chip kecil yang berfungsi sebagai proses berpikir suatu perintah komputer. Semakin tinggi kecepatan prosesor, maka semakin cepat komputer memproses berbagai macam data. Hard disk adalah tempat penyimpanan utama atau penyimpanan permanen sebuah komputer. Power supply. Fungsi utama dari power supply ini sendiri merupakan bagian dari PC yang berfungsi sebagai pengatur arus listrik. CD atau DPD room merupakan tempat untuk membaca dan menulis CD atau DPD pada sebuah komputer. Fan cooler berfungsi sebagai pendingin prosesor agar kinerja prosesor tetap stabil. Random access memory atau RAM berfungsi menampung data yang telah diproses oleh prosesor. Setelah mengenal bagian-bagian penting yang ada pada komputer, mari kita merakit komputer bersama. Di sini untuk pemasangan prosesor perlu diperhatikan kaki-kakinya apakah sesuai atau tidak dengan motherboardnya. Apabila tidak sesuai, maka takutnya prosesor tersebut akan rusak. Untuk pemasangan baterai CMOS, kita buat yang ada mereknya di atas. Untuk pemasangan RAM, pastikan dulu yang warna putih dua kiri kanan itu terbuka, lalu sesuaikan posisi RAM dan pencet sampai terdengar bunyi klik. Lanjut, masukkan motherboard ke dalam casing, lalu sesuaikan posisi motherboard. Setelah posisi telah dirasa sudah sesuai, maka pasang baut pada bagian sisi-sisi dari motherboard agar motherboard tidak bisa bergerak. Oh iya, tadi pertama kita pasang adalah power supply. Lanjut untuk pemasangan fan cooler. Oh iya, sebelum memasang fan cooler, terutama untuk PC yang baru itu dianjurkan untuk menaruh pasta prosesor agar prosesor terawat dan tidak mudah panas. Lanjut untuk pemasangan kabel kipas atau kabel fan cooler. Ini kita sesuaikan dengan warna yang ada.
Lanjut, di sini kita akan memasang konektor ATX 4 dan ATX 20, yang mana fungsi dari konektor ATX 4 itu sendiri adalah memberikan daya pada prosesor, dan yang 20 adalah sebagai sumber daya utama pada motherboard. Untuk pemasangannya bisa dilihat seperti yang ada di video. Lanjut, di sini kita memasang kabel SATA, yang mana fungsi-fungsi dari kabel SATA itu sendiri adalah yang pertama, menghubungkan hard disk ke motherboard, yang kedua, menghubungkan optical disk drive ke motherboard, dan yang ketiga adalah menghubungkan hard disk dengan hard disk lainnya. Namun apabila hard disknya cuma satu, jadi yang satunya tidak usah dicolok. Selain memasang kabel SATA, kita juga memasang audio port dan juga USB port. Setelah melakukan perakitan tadi, sekarang kita beralih ke penginstalan dual booting. Yang pertama, langkah awal untuk menginstal Windows, kita masuk ke menu BIOS dulu. Untuk masuk menu BIOS itu sendiri dengan cara menghidupkan PC dan menekan F2 secara berulang. Untuk masuk ke BIOS, itu tergantung dari merek PC masing-masing. Ada yang F2, F10, itu disesuaikan aja. Setelah masuk ke menu BIOS itu, kita buat flash disk kita itu di urutan paling awal untuk kebaca di komputer. Nah, setelah selesai, lanjut. Di sini kita menginstal, pilih aja bahasa Inggris, terus start. Nah, di sini kita pencet I done aja. Lanjut, pilih apa yang mau kita install. Nah, di sini kita ingin menginstal Windows 10 Pro, pencet aja. Lanjut, di sini checklist dan next. Di sini langsung aja pencet yang custom. Terus di sini silahkan atur flash disk yang Anda inginkan. Tempat-tempatnya seperti di C, di D gitu.
Kalau sudah selesai, tinggal pencet apply. Adapun perbedaan menu upgrade dan custom, upgrade bertujuan untuk memperbarui menu sebelumnya dan file-file tidak akan terhapus. Sedangkan custom kita bisa memformat partisi sehingga menghapus virus-virus pada PC. Biasanya menu custom lebih banyak dipilih oleh user-user yang berpengalaman. Setelah membuat partisi, tunggu saja hingga instalasi mencapai 100%. Tahap ini biasanya memakan cukup banyak waktu, jadi diharapkan bersabar. Nah, setelah selesai instalasi, di sini kita disuruh memilih region. Di sini bisa dipilih Indonesia atau bahasa Inggris, terserah pada user. Nah, di sini untuk keyboard itu pilih yang US. Di sini juga pilih yang US atau United Kingdom. Karena ini paling banyak digunakan di Indonesia. Nah, di sini nggak usah dikonekin ke WiFi dan pilih add on internet. Terus lanjut untuk yang continue, jangan pilih yang menyambungkan ke internet karena itu akan mengulang. Nah, di sini sesuaikan aja nama dan password, next aja. Lalu pilih aja accept. Nah, untuk penginstalan Windows 10-nya sudah selesai. Di sini kita lanjut untuk penginstalan Ubuntu atau dual booting. Untuk masuk tampilan ini, kita masuk ke BIOS sama seperti kita masuk ke BIOS untuk install Windows 10 tadi. Nah, terus kita pilih yang install Ubuntu. Lanjut, pilih bahasa. Setelah memilih bahasa, kita pilih yang penginstalan normal dan continue. Nah, untuk tipe instalasi kita pilih yang something else dan pilih install now. Lalu pilih new partisi table dan continue. Silahkan buat partisi sesuai keinginan Anda atau mengikuti seperti di video. Lalu install now dan continue. Dan pilih tempat kita sekarang serta isi data-data yang diperlukan. Tunggu sampai proses selesai.
Selamat, Anda telah selesai menginstal Dual Booty. Terima kasih telah menonton tutorial dan semoga membantu.